warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mafiro dari kelompok 3 jurusan Teknik Kimia, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengetahuan dalam mata kuliah filsafat ilmu. Mengapa kita perlu belajar filsafat di tengah hiruk-pikuk dunia dan teknologi industri? Jawabannya, karena filsafat ilmu membantu kita memahami landasan pengetahuan secara radikal dan mendalam. Sebagai manusia berakal, kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita terus berusaha mencari hakikat dari apa yang kita ketahui untuk membangun peradaban. Mari kita bedah definisinya. Secara etimologis, kata ilmu berakar dari bahasa Arab yaitu alama dan bahasa Inggris yaitu science yang berarti pengetahuan. Namun, secara spesifik, ilmu atau sains adalah upaya sistematis untuk menyusun pengetahuan melalui penjelasan dan prediksi yang terukur. Sementara itu, pengetahuan adalah produk dari interaksi aktif antara subjek, yaitu kita sebagai manusia, dengan objek yang kita pahami di dalam kesadaran kita. Lalu, apa bedanya pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan biasa? Pengetahuan biasa dapat muncul dari pengalaman sehari-hari tanpa metode tertentu, seperti anggapan bahwa minum es saat hujan bisa membuat kita pilek. Padahal, hal tersebut tergantung pada imun tubuh kita. Nah, sebaliknya, pengetahuan ilmiah disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah, mulai dari observasi, hipotesis, hingga eksperimen. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan kebenaran objektif yang dapat diuji oleh siapapun. Misalnya, fakta bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan cara menggunakan termometer. Manusia mengenal berbagai jenis pengetahuan yang saling melengkapi, seperti sains, filsafat, agama, dan seni, di mana sains mengejar kebenaran objektif melalui pengalaman empiris. Berarti, sains adalah usaha untuk membuktikan suatu kenyataan berdasarkan bukti nyata yang bisa diperiksa oleh semua orang, bukan sekedar opini. Nah, filsafat yaitu mencari akar mengapa suatu itu ada dan apa makna terdalam di baliknya. Sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan sebagai pedoman moral dan keimanan yang mutlak. Contohnya seperti pengetahuan tentang adanya kehidupan setelah kematian atau aturan mengenai makanan halal dan haram yang menjadi kompas etika bagi penganutnya. Nah, seni yaitu cara kita merasakan dan memberikan makna pada nilai dunia melalui etika dan intuisi. Saya Anas Jain dan ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Yang terdapat 4 pilar. Yang pertama yaitu akal, di mana melalui logika penalaran murni atau rasionalisme. Yang kedua yaitu pengalaman, di mana melalui panca indera atau empirisme. Yang ketiga yaitu intuisi, di mana pengetahuan muncul seketika seperti momen eugera. Yang keempat yaitu wahyu, di mana otoritas tertinggi dari Tuhan untuk menjawab persoalan metafisika yang tidak terjangkau dari logika. Dalam perkembangan dari revolusi industri hingga digital, pengetahuan adalah ruh dari kemajuan bangsa. Ia berfungsi sebagai mesin yang memberikan tenaga agar hidup lebih produktif, sekaligus sebagai kemudi atau kompas moral agar teknologi tidak menjadi senjata pemusnah. Tanpa pengetahuan yang dikelola dengan bijak, semua peradaban akan tertinggal dan runtuh. Nah, bagi kita di teknik kimia, pemahaman ini sangat krusial, di mana kita menggunakan akal dan pemahaman untuk merancang pabrik yang efisien. Kita membutuhkan institusi dalam riset inovasi materi baru. Dan yang terpenting, kita memegang tanggung jawab moral untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan melalui green chemistry dalam berkelanjutan masa depan. Sebagai kesimpulan, pengetahuan adalah integritas antara akal, indera, dan hati. Mari kita jadikan ilmu yang kita pelajari bukan hanya sekedar rumus di atas kertas, tetapi sebagai alat untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang luas. Sekian pemahaman dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.